Rencana Erick Thohir sungguh luar biasa. Apa rencana yang akan dilakukan? Simak terus video ini. Meskipun sudah dicoret Kluivert, tanggapan Egy Maulana Fikri menuai reaksi dari para pemain timnas. Bagaimana reaksi heboh di media sosial? Simak beritanya. Sangat bangga. Mads Hilgers optimis bisa kalahkan Australia dan Bahrain. Apa alasan Hilgers optimis? Patrick Kluivert bangga bisa serahkan kerja dengan Jordi Crouch. Bus like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Nasib kurang beruntung dialami Egy Maulana Fikri jelang laga penting timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Winger berusia 24 tahun itu harus dicoret dari skuad Garuda setelah mengalami cedera di detik-detik akhir persiapan. Padahal, sebelumnya Patrick Kluivert telah memasukkan namanya dalam daftar pemain yang dipanggil untuk menghadapi Australia dan Bahrain. Kehilangan Egy tentu menjadi pukulan tersendiri bagi timnas Indonesia, mengingat ia merupakan salah satu pemain berpengalaman di sektor sayap. Terlebih lagi, absennya Egy semakin menambah daftar pemain yang tidak bisa tampil, setelah Ragnar Oratmangoen juga harus menepi akibat akumulasi kartu. Meski kecewa tidak bisa bergabung dengan tim, Egy tetap menunjukkan semangat positif. Melalui unggahan di media sosialnya, ia menyampaikan dukungannya kepada rekan-rekan di timnas Indonesia. Tidak beruntung, bagaimanapun saya akan mendukung dari jauh, tulis Egy, menegaskan bahwa meski tak bisa turun ke lapangan, ia tetap memberikan dukungan penuh untuk perjuangan Garuda. Kini, Patrick Kluivert harus memutar otak untuk mencari solusi atas absennya Egy dan Ragnar. Pergantian strategi serta pemilihan pemain pengganti menjadi kunci agar timnas Indonesia tetap tampil kompetitif dalam laga berat yang akan datang. Bagaimana timnas Indonesia mengatasi tantangan ini? Patut kita nantikan. Mads Hilgers optimistis timnas Indonesia bisa bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bek timnas Indonesia, Mads Hilgers, menunjukkan rasa optimisme tinggi jelang laga melawan Australia dan Bahrain di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain keturunan Belanda Indonesia itu menegaskan bahwa skuad Garuda saat ini memiliki kualitas yang semakin solid dan mampu bersaing dengan tim-tim kuat di grup C. Dalam wawancara dengan laman resmi FIFA, Hilgers mengungkapkan keyakinannya bahwa timnas Indonesia kini berada di level yang tidak jauh berbeda dengan para pesaingnya, kecuali Jepang yang memang menjadi favorit utama di grup ini. Menurutnya, hasil positif yang diraih tim di laga-laga sebelumnya, termasuk kemenangan 2-0 atas Arab Saudi, menjadi bukti nyata bahwa Indonesia bisa bersaing dengan tim-tim besar seperti Australia, Bahrain, dan China. Saya sangat percaya diri. Jika melihat kualitas pemain yang kami miliki, saya yakin kami punya peluang besar. Saya tidak akan membandingkan tim lain, tetapi menurut saya, selain Jepang, kami memiliki skuad yang lebih baik dibandingkan lawan-lawan kami di grup ini, ujar Hilgers. Timnas Indonesia saat ini menghadapi tantangan berat untuk bisa lolos ke fase berikutnya. Berdasarkan hitungan yang ada, Garuda setidaknya membutuhkan 7 poin dari 4 laga tersisa untuk mengamankan posisi 2 besar di klasemen dan melaju ke babak selanjutnya. Target realistis yang dicanangkan adalah menahan imbang Australia atau Jepang, serta meraih kemenangan penuh saat menghadapi Bahrain dan China. Selain mengomentari peluang tim, Hilgers juga menyoroti perkembangan positif timnas Indonesia, terutama setelah kedatangan Patrick Kluivert sebagai pelatih. Menurutnya, dengan perpaduan pemain muda berbakat dan arahan dari tim pelatih baru, Indonesia punya potensi untuk terus berkembang dan tampil lebih baik di kancah internasional. Saya merasa bahwa kami memiliki tim yang kuat dan semakin berkembang dari waktu ke waktu. Dengan kehadiran pelatih baru, kami juga akan semakin meningkat sebagai pemain. Tambahnya, optimisme tinggi yang ditunjukkan oleh Hilgers tentunya menjadi dorongan semangat bagi skuad Garuda dalam menjalani laga-laga krusial ke depan.
Patrick Kluivert mengungkapkan bahwa dirinya memiliki chemistry yang kuat dengan Jordi Cruyff, yang kini bergabung sebagai technical advisor timnas Indonesia. Ia secara langsung merekomendasikan nama Jordi kepada PSSI karena merasa memiliki kesamaan filosofi dalam sepak bola, baik dalam hal taktik, strategi maupun pengelolaan tim. Jordi sendiri bukan sosok asing di dunia sepak bola. Sebagai putra dari legenda Johan Cruyff, ia telah berpengalaman di berbagai negara, baik sebagai pemain, pelatih, maupun direktur olahraga. Kluivert yakin bahwa pengalaman luas yang dimiliki Jordi akan membawa dampak positif bagi timnas Indonesia, terutama dalam membangun fondasi permainan yang lebih solid. Salah satu tugas utama Jordi adalah membantu PSSI dalam mencari direktur teknik yang tepat untuk mengembangkan sepak bola Indonesia secara lebih terstruktur. Dengan chemistry dan visi yang sejalan, Kluivert optimis bahwa kehadiran Jordi akan menjadi bagian penting dalam membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi di kancah Piala Dunia 2026 mendatang. Erick Thohir tegaskan naturalisasi pemain tak akan ganggu pembinaan usia muda. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan bahwa kehadiran pemain keturunan di timnas Indonesia bukanlah ancaman bagi pembinaan pemain muda di tanah air. Menurutnya, langkah ini justru menjadi strategi untuk memperkuat skuad Garuda agar lebih kompetitif di kancah internasional, tanpa mengesampingkan pengembangan pemain lokal. Erick menjelaskan bahwa banyak negara besar, seperti Prancis dan Spanyol, juga memanfaatkan pemain keturunan untuk meningkatkan kualitas tim nasional mereka. Ia menegaskan bahwa fenomena ini sudah menjadi hal yang umum dalam dunia sepak bola modern dan bukan sesuatu yang perlu diperdebatkan. Saat ini, banyak negara menggunakan pemain keturunan untuk memperkuat tim nasional mereka. Kita bisa lihat Prancis melakukan itu. Spanyol juga menghadapi kasus seperti Lamine Yamal yang harus memilih antara Maroko dan Spanyol. Bahkan, Filipina menerapkan sistem serupa untuk tim perempuannya, ungkap Erick Thohir. Lebih lanjut, ia memastikan bahwa kehadiran pemain keturunan tidak akan menghambat perkembangan bakat muda Indonesia. PSSI telah menyiapkan berbagai program pembinaan usia dini untuk menciptakan generasi pesepak bola berkualitas di masa depan. Kami tetap berkomitmen untuk mengembangkan talenta muda Indonesia. Program pembinaan sepak bola usia dini sudah dijalankan di berbagai daerah agar kita tetap memiliki regenerasi yang baik untuk timnas di masa mendatang.